Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah dudukkan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang paling Allah senangi mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak Rasulullah mengenali kita, mendapat syafaatnya, Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan mizan, timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita yang sebelumnya pernah kita sampaikan adalah kalimat la ilaha illallah. Karena masing-masing kita akan dibentangkan 99 lembaran, dan di antara satu lembaran 99 itu bagi orang yang beriman terdapat catatan kalimat la ilaha illallah, dan itu yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Lalu kemudian yang kedua yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di antara hal yang akan memperberat timbangan adalah orang-orang yang sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunsabul mawazinu yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti timbangan Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan. Maknanya kalau timbangan itu Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan, tak ada satupun orang yang akan terzolimi sedikit pun. Kalau kemudian kita punya masalah atau siapapun lalu kemudian hadir ke pengadilan dan ternyata dia dizolimi, berarti itu bagian dari dunia. Kalau tak ingin ada kezoliman sama sekali, itu nanti ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa yang kuat bisa saja dia menang di pengadilan. Siapa yang punya uang meskipun salah bisa saja dia tidak bersalah. Tapi jangan berharap itu bisa dilakukan ketika nanti berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika sudah ditegakkan timbangan Allah Subhanahu wa taala, fayu'ta bi ahli sholati. Pertama yang akan datang siapa mereka? Orang-orang yang rutin melaksanakan sholat. Ahli sholat yang pertama akan datang untuk kemudian ditimbang pahala sholatnya. Lalu saat sudah datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, fayuwaffuna ujurahum bil mawazin. Lalu kemudian saat setelah ditimbang itu mereka akan mendapatkan pahala sholatnya. Maka di bab hisab kita sudah membicarakan bahwa
Amal baik yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan hisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama hal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan audit dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah salat. Jadi kalau salatnya baik, amal yang lainnya juga insya Allah baik. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka ada kemungkinan amal-amal yang lainnya juga tidak baik. Maka nanti begitu juga ketika sudah sampai di mizan Allah Subhanahu wa taala, pertama amal yang akan ditimbang adalah salat. Saat salat sudah ditimbang, maka masing-masing orang akan membawa pahala salatnya. Lalu kemudian amal yang kedua, siapa yang dicari? Wa yu'ta bi ahli siyami fayuwaffuna ujurahum. Kedua yang kemudian akan dicari adalah orang yang ahli puasa. Yang disebut dengan ahli puasa itu dia bukan hanya sekedar melakukan puasa-puasa wajib, tapi juga dia melakukan puasa-puasa sunnah. Apalagi Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang bulan itu menjadi satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kalimat hurum. Hurum itu maknanya bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada 4 bulan kata Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang Allah muliakan. Di antara 4 bulan itu adalah Zulhijjah yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Di bulan Zulhijjah ini menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menjelaskan kalimat walayalin asyr, demi malam-malam yang jumlahnya 10, itu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud adalah asyrul awal min Zulhijjah, 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Lalu 10 pertama dari bulan Zulhijjah itu dijelaskan oleh Rasulullah, ma min ayyamin al amalus salih fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada amal baik jika amal baik itu dilakukan oleh seseorang menjadi amal yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai, melainkan amal baik yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah yang insya Allah nanti akan masuk pada tanggal 11 yang tinggal beberapa hari lagi. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan garansi dari baginda Rasulullah bahwa amal baik itu menjadi amal yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Maka di antara yang nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang rajin berpuasa. Bukan hanya pada puasa wajibnya, puasa-puasa sunnah juga dia lakukan, termasuk puasa sunnah di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Satu di antara bulan itu adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Maka mereka akan mendapatkan pahala puasanya. Setelah itu siapa yang kemudian akan didatangkan? Wa yu'ta bi ahli shadaqati fayuwaffuna ujurahum bil mawazin. Setelah kemudian orang yang melaksanakan sholat, lalu kemudian yang kedua orang yang melaksanakan puasa, yang ketiga siapa? Yang nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya ahlus shadaqah, orang yang rajin bersedekah. Sedekahnya bukan hanya saat dia sedang senang, tapi saat sedang sulit pun dia mampu bersedekah. Kalau bersedekah saat senang banyak orang bisa melakukannya, tapi bersedekah saat sulit tak semua orang bisa melakukannya. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bersedekah bukan hanya saat dia senang, bahkan kemudian saat dia susah. Maka kalau ketemu orang susah tapi kemudian dia mampu bersedekah, maka itu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena dia bukan hanya berbagi dengan kesenangannya saat susah, dia masih berusaha untuk menyenangkan orang lain. Dia sudah susah, tapi dia masih mampu berusaha untuk kemudian menyenangkan orang lain. Dan ini biasanya menjadi akhlak yang kemudian banyak dicontoh oleh orang. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah saya sampaikan, ada non-muslim datang ke Palestina, dan saat hadir ke Palestina pas di bulan Ramadan. Pas di bulan Ramadan. Kalau tidak salah kejadiannya di tahun 2008. Dia datang ke Palestina, dia datangnya di bulan Ramadan karena dia termasuk orang-orang yang gemar terhadap sosial, kepeduliannya terhadap sosial itu tinggi. Akhirnya dia menginap di salah satu tempat yang dia pilih bukan tempat orang yang kaya, bahwa yang dia pilih adalah tempat orang yang paling miskin di antara orang-orang yang miskin. Dia tidur di sana.
Dia tidur di sana. Lalu kemudian yang menarik, karena datangnya di bulan Ramadan, orang yang susah itu ketika berada di bulan Ramadan dia melaksanakan puasa. Lalu kemudian yang non muslim ini tadi bertanya, apakah Tuhanmu telah menyiksamu meskipun engkau dalam keadaan sulit, lalu kemudian engkau masih berpuasa? Ini pertanyaannya. Berarti Tuhan telah menyiksa engkau, kesulitanmu masih engkau lewati dengan kesulitan yang lain dengan melaksanakan puasa. Tapi menariknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia tanya ini akhlaknya luar biasa. Meskipun melihat orang yang tidak seagama, meskipun melihat pada waktu itu dia datang dengan tidak mengenakan jilbab, tapi dia selalu mengatakan salam, semoga keselamatan atasmu. Lalu kemudian saat ditanya, kenapa Tuhanmu mewajibkan kepada kalian berpuasa? Dia menjawab sederhana, supaya kami bisa merasakan orang yang juga merasakan kesulitan. Jadi tujuannya orang yang sulit berpuasa, orang yang sudah sulit tapi kemudian berpuasa, tujuannya apa? Supaya bisa merasakan kesulitan orang lain yang juga sedang sulit. Sudahlah sulit, tapi masih kemudian menjadi orang-orang yang Allah titipkan rasa untuk kemudian peduli terhadap orang yang juga sulit. Maka rasa itu tak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang. Makanya nanti ketika di hari kiamat, di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala undang adalah ahlus shadaqah, orang-orang yang ketika di dunia dia rajin bersedekah. Maka singkat cerita, dari hal yang saya sampaikan tadi, akhirnya orang tersebut masuk Islam hanya karena melihat akhlak. Jadi masuk Islam hanya karena melihat akhlak. Tidak ada dia ceramah ayo masuk ke dalam Islam, tapi kemudian ketika melihat akhlak tentang bagaimana pedulinya orang terhadap orang lain meskipun dia sedang dalam keadaan susah, itulah yang kemudian menggerakkan hati orang lain untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'ta bi ahlil haji fayuwaffuna ujurahum bil mawazin. Datanglah ahli haji. Ahli haji ini artinya orang-orang yang sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan balasan dari pahala yang kemudian mereka lakukan. Lalu kemudian datang berikutnya siapa? Wa yu'ta bi ahlil bala'i. Saat kemudian datang orang yang ketika hidup sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sulit. Jadi saat hidup ini sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan payah, dengan sulit dan kemudian lain sebagainya. Ketika orang sholat ditegakkan timbangan untuk kemudian ditimbang. Lalu kemudian ketika datang ahlus shadaqah ditegakkan timbangan untuk kemudian ditimbang. Lalu kemudian datang ahli puasa ditegakkan timbangan untuk ditimbang dan kemudian seterusnya. Saat datang orang yang ketika hidup sering mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, fala yunsabu lahum mizan. Pada waktu itu timbangan tidak ditegakkan untuk siapa? Untuk orang yang ketika hidup sering mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak perlu berputus asa dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Bisa jadi ketika orang melewati ujian demi ujian memang berat saat melewatinya, tapi nanti ketika berada di mizan Allah Subhanahu wa taala, justru ujian yang dia lewati itu mengantarkan yang bersangkutan bahwa apa yang dia lewati tidak akan ditegakkan timbangan untuknya. Saat tidak ditegakkan timbangan untuknya, wala yunsaru lahum diwan, bahwa catatan buku amalnya itu tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala bentangkan. Sebelumnya bahwa masing-masing orang itu 99 dibentangkan buku catatan amalnya. Dibentangkan, dan satu buku catatan amal itu sejauh mata memandang. Tapi nanti ada orang yang kemudian 99 buku itu tidak dibentangkan. Siapa di antara orang yang kemudian buku itu tidak dibentangkan dan kemudian mizan itu tidak ditegakkan? Satu di antaranya adalah ahlul bala, orang yang ketika hidup sering mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ujian, tak sebanding kita ujian dengan para nabi, tak sebanding pula ujian kita dengan para sahabat yang begitu luar biasa mengorbankan banyak hal untuk agama. Kita paling baru mengorbankan waktu untuk agama, itu pun masih kadang-kadang. Tapi kemudian sahabat yang begitu luar biasa. Sehingga lalu kemudian saat tidak ditegakkan timbangan, lalu kemudian tak pula dibentangkan buku catatan amal, wa yusabbu alaihimul ajru sabban bighairi hisab. Lalu kemudian bahwa
yang bersangkutan, orang-orang yang sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan pahala dengan tidak terhitung. Jadi pahalanya tidak terhitung. Maka satu di antara pahala yang tidak terhitung bukan pahalanya orang yang melaksanakan sholat, bukan pula pahalanya orang yang melaksanakan haji, bukan pula pahalanya orang yang bersedekah, tapi justru yang tak mampu terhitung itu adalah pahalanya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dengan ujian itu dia lewati dengan kesabaran. Maka sering kita dengarkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan balasan orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar dengan tidak terhitung. Kira-kira Bapak Ibu, kalau pahala sabar tidak terhitung, sabar ada batasnya tidak Bapak Ibu? Sabar tak ada batasnya. Sabar tak ada batasnya. Karena pahala sabar itu tidak terhitung. Dan orang yang sabar ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ini kan macam-macam. Ada sabar melakukan ketaatan, ada kemudian sabar meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, tapi kemudian ada sabar saat Allah Subhanahu wa taala uji. Yang disebutkan di dalam hadis ini yang mana? Sabar saat Allah Subhanahu wa taala uji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam menanti kehadiran Nabi Ismail berapa tahun lamanya? 80-an tahun ya. 80 tahun lamanya menanti keturunan. Kira-kira kalau 80 tahun itu sabar tidak Bapak Ibu? 80 tahun menanti keturunan. Ini kadang baru 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun sudah mengutuk. Ini 80 tahun lamanya menanti keturunan. Saat keturunan sudah Allah Subhanahu wa taala hadirkan, apa yang Allah minta? Keturunan itu Allah minta untuk dikorbankan. Coba bayangkan, dah lama menanti 80 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Saat kemudian keturunannya hadir, Allah Subhanahu wa taala minta untuk kemudian dikorbankan. Coba bayangkan, ayah yang mana yang mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Anak yang mana yang rela melepaskan dirinya untuk menjalankan agar ayahnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan para sahabat, "Ma hadhil adhahi ya Rasulullah?" Rasul, korban yang akan kita lakukan ini korban apa wahai Rasul? Mereka bertanya, tapi kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sunnatu abikum Ibrahim." Bahwa korban yang akan kita lakukan ini adalah sunnah yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Rasulullah tidak menisbahkan kepada korban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukankah Qabil dan Habil juga seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan mereka berkorban? Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika Qabil dan Habil mendekat kepada Allah dengan melakukan korban, salah satu korban di antara mereka Allah Subhanahu wa taala terima. Yang satu tidak Allah Subhanahu wa taala terima. Tapi Rasulullah ketika ditanya tentang korban, Rasulullah menisbahkan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pelajaran yang bisa diambil begitu luar biasa. Nabi Ibrahim diuji dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, melewati penantian panjang. Setelah penantian panjang itu hadir, justru Allah uji kembali agar penantian itu dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya korban ini korban apa. Lalu para sahabat melanjutkan pertanyaannya, wa malana. Kalau korban itu menghidupkan, mencontoh sunnah Nabi Ibrahim, lalu apa untungnya buat kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan para sahabat, istilah bahasa yang kita gunakan. Apa untuk kami kalau itu sunnahnya Nabi Ibrahim? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, likulli sya'ratin minha hasanah, bahwa setiap helai bulu dari binatang yang kita korbankan akan dicatat sebagai satu kebaikan. Dan itu tidak akan pernah kita jumpai melainkan berada di bulan Zulhijjah dan kemudian bermula dari tanggal 10 bulan Zulhijjah ketika orang berkorban, setiap helai bulu dari binatang yang dia korbankan akan dicatat sebagai satu kebaikan. Kira-kira Bapak Ibu jamaah yang hadir ini ada yang bisa menghitung bulu kambing? Kalau ada nanti saya mintakan hadiah dengan Pak Oo ini.
Ada jamaah yang luar biasa bisa menghitung jumlah bulu kambing. Nanti dapat hadiah pas di tanggal 10 Zulhijjah setelah pemotongan korban, karena berhasil menghitung berapa jumlah bulu kambing. Maknanya apa? Bahwa kebaikan itu sampai kemudian Rasulullah menyebutkan tak terhitung berapa balasannya. Ketika orang itu berkorban memang semata-mata untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita ambil tadi bahwa terkait dengan ujian yang kemudian dari satu ujian berpindah ke ujian yang lain, lalu kemudian sampailah yang terakhir, baru ujian itu Allah Subhanahu wa taala tebus dengan domba yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang kemudian sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kemudian kita langsung berburuk sangka, oh itu karena banyak dosanya, oh itu karena ini, karena itu. Tapi kemudian bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala uji dari satu ujian pindah ke ujian yang lain, Allah ingin menjadikan yang bersangkutan satu di antara orang yang Allah akan berikan pahala dengan pahala yang kemudian tidak terhitung berapa jumlahnya. Maka wajar Rasulullah menyebutkan siapa di antara orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik. Kata beliau, mayyuridillah bi khairan yusib minhu. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, grafik keimanannya itu bertambah, satu di antaranya orang yang Allah uji. Orang yang Allah uji. Jadi kalau kemudian belum diuji, bisa jadi kita masih menikmati level yang sedang ada pada level tersebut. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala uji, apakah kita akan naik atau kemudian tetap pada level itu, atau kemudian justru turun dari level tersebut. Maka orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala naikkan levelnya siapa? Ketika yang bersangkutan Allah Subhanahu wa taala uji. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang bersangkutan untuk menjadi tambah baik. Maka di bulan Zulhijjah ini Allah akan uji kita. Apakah dengan sulitnya kehidupan, apakah dengan pandemi yang sudah berjalan 2 tahun dengan payah yang begitu luar biasa, masihkah kita menjadi orang-orang yang berkorban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wanhar, dan berkorbanlah. Itu kan di antara ujian. Maka berkorban saat mudah itu biasa, tapi kemudian saat sulit dia tetap juga berkorban. Saat dia punya kecukupan, maka itu juga akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka ketika orang Allah Subhanahu wa taala uji, satu di antara yang perlu kita tanamkan bagi orang yang beriman, bahwa apapun yang menimpa yang bersangkutan pasti kemudian akan menjadi kebaikan. Allah berikan harta, dia bersyukur, jadi kebaikan. Allah uji, dia bersabar, lalu kemudian jadi kebaikan. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala uji, satu di antara orang yang nanti Allah akan berikan balasan dengan balasan yang tidak terhitung. Tapi diuji oleh Allah, dia sabar. Karena tak semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia sabar. Tak semuanya orang sabar, mengeluh lalu kemudian meratap. Banyak orang yang diuji oleh Allah mengeluh, meratap, dan kemudian seterusnya. Maka yang dicari adalah orang yang sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati komplek pemakaman. Pada waktu itu Rasulullah menengok perempuan yang sedang menangis. Di mana yang bersangkutan menangis? Di kuburan. Jadi di kuburan dia menangis. Seorang perempuan menangis. Maknanya apa? Bahwa pada waktu itu ada perempuan yang ziarah kubur. Dan ketika melihat perempuan itu menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dia ziarah kuburnya. Apa kata Rasulullah kepada perempuan yang bersangkutan? Kata Rasulullah, ittaqi Allaha wasbiri. Wahai perempuan, tetaplah engkau takwa kepada Allah dan lewatilah ujianmu itu dengan kesabaran. Itu pesan Rasulullah. Rasulullah tidak melarang perempuan ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak melarang kalau orang menangis di area pemakaman. Silahkan menangis. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah, ketika ziarah ke makam ibunya, fabaka, kemudian Rasulullah menangis, wa abka man haulah, dan orang-orang yang membersamai Rasulullah juga meneteskan air mata. Bapak Ibu, kalau kita ziarah kubur menangis atau biasa-biasa saja Bapak Ibu? Menangis, betul nih menangis ini. Betul menangis atau kemudian pura-pura menangis? Ini kan ada perbedaannya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kenapa? Rasulullah kan masih kecil, sudah ditinggalkan ibunya. Jadi wajarlah ada kerinduan seorang anak kepada
seorang ayah, seorang ibu lalu kemudian meneteskan air mata. Dan itu terjadi pada baginda Rasulullah. Maka Rasulullah ketika melewati komplek pemakaman melihat perempuan yang menangis, Rasulullah tidak melarang. Tapi pesan Rasulullah, ittaqi Allaha wasbiri, tetaplah engkau takwa kepada Allah dan bersabarlah. Tapi namanya orang sedih ini kan kadang sulit untuk dinasehati. Segitu banyak orang menasehati, kadang tak ada satupun yang nyangkut di telinganya. Maka sampai baginda Rasulullah yang menasehati, apa jawabannya? Fa innaka lam tusib bimusibati, engkau bisa memberikan nasihat kepadaku karena engkau tak mendapatkan ujian sebagaimana ujian yang aku terima. Ini jawabannya. Siapa yang menasihati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nasihat itu masih dibantah. Maka Bapak Ibu, kalau kita sedang menasihati anak kita lalu kemudian masih membantah, kalau kemudian kita menasihati anak kita lalu kemudian mereka masih menjawab, jangan berhenti untuk kemudian tetap memberikan nasihat. Jangan pula putus asa. Barangkali bukan pada waktu itu nasihat kita akan diterima. Barangkali bukan waktu itu nasihat kita akan didengar. Dia pada waktu itu mendengar tapi kemudian tak dimasukkan ke dalam hati. Bisa jadi setelah kita tiada, kalimat itu akan menjadi kalimat yang dia ingat ketika dahulu kita pernah memberikan nasihat. Maka jangan sampai kita tak memberikan nasihat kepada anak kita. Berikan nasihat. Berikan nasihat kepada anak kita. Jangan kemudian kita biarkan 24 jam mereka bersama dengan gadgetnya. Jangan biarkan mereka berjam-jam hanya dengan gadgetnya saja, lalu kemudian lepas nasihat dari orang tuanya. Maka nasihatilah anak kita. Banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ketemu seorang bapak. Lalu kemudian bapak itu bercerita kepada saya terkait dengan anaknya. Ketemu dengan orang bapak, anaknya berenang. Bapaknya sedang duduk di pinggir lalu kemudian ngobrol dengan saya. Lalu kemudian dia bercerita, "Pak Ustadz, kalau saya tak bawa berenang anak saya nih Pak Ustadz, pasti dia nanti main game nih di rumah." Dia main game. Jadi saya ajak berenang itu apa? Untuk sedikit mengalihkan perhatiannya kepada game ini. Jadi memang sulitnya luar biasa memisahkan anak dengan ini. Jangankan anak, bapak anak pun kadang sulit pisah dengan ini. Betul Bu? Oh Bu, ibu lebih disayang, bapak lebih sayang dengan HP-nya atau dengan ibu? Oh dengan HP, betul Pak. Kalau HP sebentar dipegang, sebentar ditengok. Istrinya entah bila ditengok, entah bila dipegang. Nah ini repotnya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kejadian, bukan hanya 1-2 orang, banyak orang yang mengeluh ketika anaknya bersama. Makanya sampai kemudian ada bagaimana menyembuhkan anak supaya kemudian tidak tergantung betul dengan gadget ini. Sampai ada, sampai ayahnya, anaknya, lalu kemudian ibunya semuanya ikut pelatihan tersebut. Memang luar biasa sulit. Luar biasa sulit. Mungkin Bapak Ibu juga pengalaman, terutama ibu-ibu sedang masak repot anaknya nangis. Gimana cara menyelesaikan anak dari tangisannya Bu? Kasih HP, kan? Kasih HP. Kasih HP. Jadi menyelesaikan anak dari menangis itu apa? Kasih HP. Kalau tak kasih HP, tak masak di belakang itu nanti. Ini menyelesaikan ini. Dahulu kira-kira ibu-ibu melewati sama tak dengan ibu-ibu sekarang? Dahulu ketika masak anaknya nangis, tidak nangis. Tapi pada waktu itu belum ada HP untuk kemudian menyelesaikan masalah. Tentu mereka menyelesaikan masalah dengan cara yang lainnya. Tapi anak sekarang tak ada cara menyelesaikan masalah ini, macam tak ada yang lain. Dengan inilah kemudian menyelesaikan masalah. Dan itu paling banyak terjadi. Tidak 1-2 tempat. Tidak 1-2 tempat. Makanya jangan sampai kemudian pernah bosan untuk kemudian selalu menasihati kepada anak kita. Sulit memang sulit. Khawatirnya kita tak siap dengan tantangan zaman ini. Kita tak siap. Maka harus mau tak mau, suka tak suka, senang tak senang, siapkan. Ya siapkan. Siapkan sedemikian rupa. Memang luar biasa. Luar biasa. Ya keuntungannya ada, tapi kemudian madharatnya juga pasti ada. Makanya banyak orang yang mengeluh. Jadi untuk mengalihkan supaya anak itu tak diam di kamar bersama dengan gamenya, bagaimana? Diajak oleh orang tuanya berenang. Padahal anaknya SMK itu sudah SMK kelas 1. Oh ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sulit menasihati anak untuk berpisah dengan gadgetnya ini. Dia lebih memilih mengurung di dalam kamar dibanding kemudian bermain dengan teman dan sahabatnya. Kalau dahulu Bapak Ibu, pantang bagi anak umur SMP, SMA itu tak bermain dengan kawan. Itu pantang tak bermain dengan kawan, pasti bermain dengan kawan. Tapi sekarang ini orang lebih memilih tak bermain dengan kawan, tapi kemudian lebih memilih mengurung diri. Kawannya semuanya di alam gaib. Alam nyata ini kawannya tak begitu ada. Jadi kawannya itu alam gaib semuanya. Coba tanya kepada Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, tanya,
kawan alam gaib dengan alam nyata banyak yang mana? Coba tanya. Coba tanya. Kawan yang nyata dengan alam gaib itu banyak yang mana? Banyak alam gaib rata-rata. Kenapa? Mereka tak pernah berjumpa, mereka tak pernah ketemu hanya kemudian lewat media sosial saja. Ini kan kawan alam gaib. Bapak Ibu kalau punya media sosial, coba tengok kawan Bapak Ibu berapa jumlah di media sosial itu. Kadang antah berantah, kita pun tak kenal entah siapa, tapi kemudian itu kawan. Sampai kemudian ada kawan yang sudah kenal akrab ngajak berkawan pun, lalu kemudian sudah penuh kawannya. Maka kawannya itu lebih banyak alam gaib itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kawannya lebih banyak orang yang di alam gaib, lalu kemudian dia mati, kira-kira siapa yang menyolatkan? Kawan alam gaib atau kawan alam nyata? Coba bayangkan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama sholat melalui video live ini. Wah, saya yang menjadi imam, kalian semuanya makmum ya. Tak mungkin kan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya habiskan waktu kita bersama dengan kawan yang ada di alam gaib, lalu kemudian kita melupakan sahabat teman yang ada di alam nyata. Mati-matian kita menghabiskan waktu hanya untuk orang yang kemudian kita kenalnya entah kapan, lalu kemudian kita tidak mati-matian menyempatkan punya waktu untuk kemudian mengunjungi, untuk kemudian kenal, untuk kemudian lebih dekat dengan orang yang selalu jumpa di tempat yang baik. Maka Bapak Ibu, kalau tak ada majelis ilmu ini, entah apalah yang kemudian akan terjadi. Mungkin masing-masing kita akan sibuk dengan gadget kita masing-masing. Saya tidak terbayang Bapak Ibu, anak-anak muda sekarang besok kalau tua seperti kita ini seperti apa kira-kira mereka ini, yang 24 jam hampir bersama dengan gadgetnya. Saya tak terbayang besok. Ketika lahiran pun mungkin bisa langsung live streaming ini. Saya mau lahiran, bisa jadi. Bukan hanya itu saja, pokoknya semuanya di live kan lah. Jadi waliyadzubillah, kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ketika Allah Subhanahu wa taala uji, sebetulnya Allah hanya ingin melihat apakah imannya itu bertambah atau kemudian tidak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala uji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya Allah menginginkan yang bersangkutan menjadi tambah baik. Ketika perempuan tadi diuji oleh Allah, menangis dia, lalu kemudian Rasulullah nasihati, bertakwalah dan kemudian bersabarlah. Dia menjawab, kau tak pernah diuji sebagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Dia tak tahu bagaimana ujian yang dilewati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu dia tak tahu siapa yang menasihatinya. Pada waktu itu dia tidak tahu siapa yang menasihatinya. Maka orang kalau sedang diuji oleh Allah, kan dia tak begitu menengok betul siapa orang yang datang, siapa orang yang menasihatinya. Dia tak begitu ingat betul. Sehingga sampai sekelas baginda Rasulullah yang menasihatinya pun masih kemudian dia jawab, karena engkau tak mendapatkan ujian, bagaimana yang kemudian ujian aku lewati. Sampai kemudian Rasulullah itu menurunkan salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu kan satu di antaranya Allah turunkan litasliyatin Nabi, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah putranya wafat, Allah katakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu satu di antara makna, kalau Bapak Ibu tengok, maknanya an-ni'am al-katsirah, nikmat yang banyak. Jadi nikmat yang banyak. Makanya jangan sampai satu ujian membuat kita menutup mata untuk melihat sekian banyak nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini kan orang kadang, mohon maaf Bapak Ibu, yang ditengok ujiannya saja, nikmatnya jarang kemudian dia mengingatnya. Jadi yang ditengok nih ujian itu saja yang kemudian dia pikirkan panjang, dan kemudian seterusnya. Sekian nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan sering membuat orang itu lupa. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun kita diuji. Maka ketika itu baru kemudian turunlah perintah syariat untuk berkorban, fasholli li rabbika wanhar. Artinya bahwa nikmat itu senantiasa masih lebih banyak dibanding ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Nuaim memberikan pernyataan, satu di antaranya, ketika seseorang nanti berada di akhirat, di antara kemudian yang diharap oleh orang ketika hidup ini selalu sehat, tak pernah Allah Subhanahu wa taala uji. Ketika hidup ini selalu Allah Subhanahu wa taala beri kecukupan, tak kemudian pernah dia payah.
saat melihat orang yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka mendapatkan pahala yang kemudian tidak terhitung, lalu kemudian orang itu akan berkata, la yatamannauna, mereka akan berharap fil mauqif anna ajzamahum quridat bil maqarid min husni sawabillahi ta'ala lahum, bahwa mereka berharap di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mizan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa uji aku ya Allah sekarang. Ini sudah di mizan, dia minta uji aku sekarang ya Allah Subhanahu wa taala, uji aku sekarang ya Allah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diuji, supaya apa? Supaya kemudian dia termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan pahala dengan yang tidak terhitung. Makanya Bapak Ibu, tak usah kemudian membuat kita putus asa ketika Allah Subhanahu wa taala uji. Tambahkan keimanan kita bahwa ujian itu tak mungkin Allah Subhanahu wa taala tak balas dengan kebaikan, kalau kemudian orang yang melewati itu dia lewati dengan kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, qala li jaddi, kata Husain bercerita, nen atukku berkata kepadaku. Atuknya Husain siapa Bapak Ibu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, pesan kepada Husain, kata Rasulullah, ya bunayya alaika bil qanaah. Wahai anakku, jadilah engkau orang yang qanaah. Jadilah engkau orang yang qanaah. Maknanya apa? Orang yang qanaah itu orang yang menerima apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan setelah ikhtiarnya. Ini atuk pun masih kemudian menasihati cucunya. Maka Bapak Ibu yang sudah jadi atuk, yang sudah jadi nenek, sudah ada yang jadi atuk dan nenek ini yang hadir Bapak Ibu? Atau jangan-jangan belum ada ini yang jadi atuk dengan nenek. Sudah jadi atuk dan nenek semuanya. Jadi cucu itu sesekali juga nasihati. Sesekali ini cucu dinasihati, jangan hanya selalu dimanja. Karena cucu ini kadang jarang dinasihati neneknya, jarang dinasihati atuknya, tapi apa yang dimau oleh cucu selalu dituruti oleh atuk dan nenek. Betul Bapak Ibu? Betul lah ini. Sesekali nasihati juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati cucunya, wahai cucuku, hendaklah engkau menjadi orang yang qanaah. Kalau engkau sudah menjadi orang yang qanaah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ini kata Rasulullah. Supaya apa? Supaya besar tidak menjadi orang yang tamak dengan dunia. Ya tak terlalu tamak dengan dunia, karena orang yang sudah merasa cukup itu kan akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya itu bukan karena jumlah uangnya yang begitu banyak, tapi kemudian rasa cukup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itulah orang yang paling kaya. Orang semuanya ada, tapi kalau kemudian Allah belum memberikan rasa cukup, dia tidak akan pernah menjadi orang yang paling kaya. Dia akan lebih pingin ini, pingin itu, dan kemudian seterusnya. Maka ini pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, wa'addil faraid takun a'ban nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah semua yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ini pesan Rasulullah kepada cucunya. Yang wajib-wajib itu, yang wajib-wajib yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, jangan lupa kemudian engkau laksanakan. Kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, ya bunayya inna fil jannati sajarah. Wahai cucuku, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon yang yuqalu laha sajaratul balwa. Yang pohon itu disebut dengan sajaratul balwa. Sajaratul balwa, pohon yang disebut dengan pohon ujian, dan itu Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk berteduh orang-orang yang ketika hidup diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah siapkan. Saat tak ada tempat berteduh, saat tak ada tempat bernaung, tapi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan. Kalau biasanya kita melihat orang yang Allah berikan naungan ada 7 golongan, yang Allah berikan naungan pada hari di mana tak ada tempat bernaung, ternyata ada tempat bernaung yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang ketika hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia lewati ujian itu dengan kesabaran. Bapak Ibu, kalau kita sedang berjalan, lalu kemudian pas pula di tengah hari, lalu kemudian panasnya luar biasa, orang akan selalu mencari tempat berteduh. Orang mencari tempat berteduh. Di Pekanbaru ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panas yang juga luar biasa, orang selalu mencari tempat berteduh. Kadang sudah ketemu tempat berteduh saja, ada kipas angin, dia akan mencari tempat yang ber-AC. Maka masjid-masjid di Pekanbaru ini hampir semuanya ber-AC. Hampir semuanya ber-AC. Mau cari masjid di Pekanbaru tak ber-AC itu tak ada nampaknya ini. Maka Bapak Ibu jangan jualan AC di Alahan Panjang umpamanya kan. Bisa tak laku kalau kita jualannya di sana. Tapi kalau jualannya di Pekanbaru, ini kencangnya luar biasa.
bukan karena mencari dingin. Sedangkan di tempat yang kemudian matahari masih jauh saja dengan kepala kita, masih banyak tempat lain untuk berteduh, kita masih juga mencari tempat bukan hanya sekedar berteduh, tapi kemudian kita merasakan nyaman. Bagaimana kalau nanti kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka satu di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, dia adalah orang yang ketika hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi yang hampir 2 tahun ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang naikkan grade keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Jumpa pula kita dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah, lalu Allah berikan kita kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sampai kemudian kita bisa melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, lalu kemudian kita termasuk orang-orang yang berkorban. Amin ya rabbal alamin. Nengok baru berapa jumlahnya ini Pak Haji? Ini ya yang jumlah berkorban, bukan menitnya Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Mungkin kalau ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan dipersilahkan. Boleh terkait dengan tema, boleh di luar tema. Kalau ada dipersilakan Bapak Ibu. Asal jangan Bapak Ibu bertanya, Pak Ustadz memang sudah sampai di mizan itu Pak Ustadz. Kalau tanya itu belum, tentu itu. Yang start saja belum dimulai. Yang start saja belum dimulai. Start itu kan mati. Startnya itu mati. Baik, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menambah pengetahuan kita untuk menjadi orang-orang yang melakukan amal-amal, yang amal itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemarin adalah ucapan la ilaha illallah, yang kedua adalah ahlul bala, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia lewati ujian itu dengan kesabaran. Demikian tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.